Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini gue akan mereview Honzuki no Gekkokujo season kedua episode kelima, guys. Kita bahas ini dia ya. Yang pertama, bersih-bersih panti. Di sini kita diperlihatkan main dengan bantuan Fran, Lutsu, dan juga Gil membersih-bersihkan panti ya, yang awalnya kumuh dan berantakan. Adapun mulai dibersihin bersama dengan semua anak panti ya. Dan tidak cuma dibersihkan saja, anak-anak panti juga ikut dimandiin ya guys ya. Iya dong, ya kan, bersih-bersih gitu kan, biar bersih sekalian ya kan. Terus habis itu ya di sini main sempat kembali ke kamarnya, ke kantor kepala direktur ini apa, panti asuhan, dan di situ dia sempat kayak curhat sedikit sama, di situ dia sempat mendengarkan sedikit curahannya dari Delia ya, curhatan ya. Dan ya kayak Delia itu kayak apa, ngerasa kayak harusnya main tuh datang udah dari lama gitu. Kalau saya main dari lama mungkin akan banyak hal yang terjadi gitu, kayak merubah sesuatu yang lebih besar gitu. Dan akhirnya pun Shin pun langsung kembali ke main, dan akhirnya pun mengajak anak-anak pantinya ke hutan ya, bersama dengan ayahnya dan juga Turi dan juga Lutsi ya. Ya, dannya baik banget ya, dan juga Gil ya. Dan akhirnya pun mereka memburu semacam barang-barang yang bisa dijadikan kertas ya. Karena kan ini kan mau dijadiin proyek besar nih ya, mau jadi perusahaan besar. Cila. Jadi harus banyak anggotanya, dan harus mulai bersiap untuk bekerja-kerja kayak gini nih guys. Makanya mungkin mulai diajarin pakai pisau, diajarin caranya apa iniin apa sih namanya tuh, bersihin kayu segala macam lah pokoknya. Dan akhirnya pun mereka kembali ke panti, dan ya singkat cerita akhirnya si main itu kayak semacam bikin sebuah kartu unik ya, yang bernama Karuta. Di situ kayak macam kartu-kartu anak-anak gimana sih, yang kalau saya buat misalnya contoh A itu anjing gitu, terus habis itu B itu eh, burung, nah ya. Ya terus ya pokoknya intinya itulah kartu-kartu mainan yang kayak anak kecil. Dan tidak hanya membuat itu saja, main pun juga memberikan hadiah kepada ketiga servannya, yaitu adalah Fran dikasih papan tulis pakai spidol, sementara Delia dan Gia dikasih papan tulis pakai kapur ya. Dan ya mereka pun senang sekali ya, iya dong. Kalau zaman sekarang dikasih kayak gituan mungkin kagak mau kali ya, maunya smartphone ya, emang dasar dah. Nextnya ada persiapan festival bintang ya. Di episode kali ini kita juga diperlihatkan bahwa ternyata di hari itu sedang mulai persiapan untuk festival bintang ya. Festival bintang itu adalah festival yang ya, di dalam festival itu ternyata anak-anak itu bisa bermain lempar-lemparan buah tahu ke orang lain ya, ke teman-temannya atau mungkin ke ya orang terdekatnya intinya. Dan di situ pemain mulai berpikir bahwa dia juga harus mengajak anak-anak panti untuk melakukan hal itu ya. Ya biar seneng-seneng gitu lah guys, kan kasihan gitu udah dikurung dalam tempat begitu kan, gak pernah main-main ya. Oh ya, BTW, gua tadi kayak ada satu scene yang kelupaan, itu adalah scene dimana main ngasih hadiah ke orang-orang yang kerjanya paling rajin ya. Dan meskipun sempat diprotes gitu sama salah satu anak panti, main sempat main sempat apa namanya, kayak mengeluarkan statement yang sangat legendaris ya, dimana dia mengatakan kalau ini tuh bagian dari pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak kerja, kalian akan dapat hadiah kayak gini gitu. Dan akhirnya pun ya kayak anak panti kayak setuju-setuju aja gitu lah kayaknya. Meskipun masih ada sedikit rasa iri hati dari si anak yang minta apa buat itu dibagi-bagi rata gitu ya. Dan kita balik lagi ya ke yang persiapan festivalnya ya guys ya. Dan akhirnya pun si main mempersiapkan festival untuk anak-anak panti, dan juga sempat berbicara dengan kepala agung. Cuma kepala agungnya awalnya menolak ya, karena alasannya anak-anak panti itu nggak boleh keluar ya, takut ada keluhan dari orang-orang luar. Cuma ya main kayak negosiasi, dan akhirnya pun ya si kepala agungnya setuju ya. Dan akhirnya pun ya singkat cerita ya, main pun persiapan ya, mulai dari Denyorolotsu untuk persiapan ngambilin buah buah tahu ya, itu dia. Maaf, iya. Udah langsung spoiler aja gue nih. Padahal gue nyampe part yang itu loh, ya udah lebaran aja lah. Dan abis itu ya kapan bersiap untuk memulai festival di dalam panti atau di dalam kuil lah. Dan yang terakhir, festival pun dimulai. Ya, akhirnya pun festival bintang atau upacara mengkiat bintang akhirnya dimulai ya. Dan di sini pun anak-anak ya mulai
bermain lemparan buah tahu ya. Dan sebelum memulai itu, awalnya main tuh kan kayak mau ngasih kayak apa kayak persembahan awal-awal gitu ya. Cuma begitu main megang buah taunya, tahu-tahu buah tahu itu gimana ngomongnya? Tahu-tahu buah tahu eh apa namanya kayak berubah jadi trombe. Dan kalau saya akan mau tahu apa itu trombe, saya akan cek kembali lagi di season satunya ya guys ya. Pokoknya trombe itu adalah semacam tanaman yang berbahaya, udah gitu aja ya. Dan ya akhirnya pun buah itu pun menyerap main terus berubah jadi trombe, dan akhirnya pun dilempar lagi sama main ke tanah biar langsung dibasmi. Dan akhirnya pun selesai dibasmi, anak-anak itu pun langsung main-main ya. Namun di tengah serunya festival, tahu-tahu si main tuh kayak jatuh jatuh sakit gitu guys ya, kayak demam lagi. Dan akhirnya pun Fran mengantarnya ke rumah. Namun begitu apa namanya begitu balik lagi ke kuil, main ternyata dapat teguran keras dari kepala agungnya yang bilang kalau ini kenapa kok berisik, terus apa namanya kenapa kok kayak gini pokoknya kayak ngeluh-ngeluh gitu. Dan akhirnya pun main ditahan seharian penuh ya di dalam penjara khusus. Namun sayangnya karena penyakitnya main yang sepertinya masih cukup riskan ya, cukup resiko, membuat main akhirnya pingsan di situ. Dan ya demam terus pingsan lagi. Dan akhirnya pun dia kayak pengen digotong sama Farhan untuk dibawa pulang lagi ya. Dan ya kayaknya Shinkanchonya nyesel gitu ya, kayak aduh tau gitu gak gue kurung di ruangan khusus nih anak ya. Pokoknya ya sepertinya episode ke depan main akan kembali diperhadapkan dengan masalah lamanya, itu adalah penyakitnya guys ya, yaitu adalah pelahap yang meskipun sebenarnya sudah mulai bisa dikontrol sedikit-sedikit. Cuma ya namanya juga penyakit yang awalnya apa namanya tak terduga ya, apa awalnya nggak bisa dikendaliin, jadi mungkin masih kayak belajar gitu guys ya. Mungkin masih bukan tahap pengendalian penuh, tapi masih kayak masih processing untuk mengontrol gitu ya. Dan kebetulan yang pas di episode ini tuh nggak bisa dikontrol gitu guys ya. Begitu saya dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, yang ada di sebelah tombol subscribe ya, supaya kalian tahu informasi-informasi terbaru kalau saya gua ngupload video. Kalau gitu saya dulu guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.